Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pelajaran ibadah syariah, masih dengan Pak Dedi. Baik anak-anak yang solih solihah, hari ini kita akan belajar tentang mengenal hukum Islam. Apa yang disebut dengan hukum Islam tersebut? Silakan perhatikan, disimak baik-baik ya anak-anak. Baik, Islam merupakan agama yang penuh dengan toleransi. Dalam agama Islam juga terdapat aturan-aturan yang wajib dan harus diketahui oleh semua pemeluknya. Nah, aturan-aturan itulah disebut dengan hukum Islam. Jadi, hukum Islam artinya suatu aturan yang ditetapkan dan berkaitan dengan perbuatan seorang muslim tersebut. Nah, pertanyaannya, muslim seperti apa yang harus ikut aturan dalam Islam? Yakni seorang muslim yang sudah balik, sudah dewasa, dan berakal sehat, tidak sakit akalnya atau gila. Ya, untuk ukuran balik atau dewasa bagi seorang perempuan berusia 9 tahun dan bagi seorang laki-laki berusia 15 tahun. Nah, begitulah penjelasan tentang hukum Islam. Semoga paham ya anak-anak. Nah, anak-anak, ada 5 di dalam hukum Islam tersebut. Yang pertama dinamakan wajib. Wajib yakni apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan mendapatkan dosa. Contoh, sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dan lain-lain. 2 hal tersebut adalah wajib hukumnya. Apabila meninggalkan sholat, apabila meninggalkan puasa Ramadan, diberi hukum berdosa. Hukum wajib ini dibagi menjadi 2. Ada wajib ain dan ada wajib kifayah. Untuk penjelasannya bisa dibaca dengan jelas di layar ataupun di buku kalian. Hukum Islam yang kedua dinamakan sunnah. Sunnah ialah sesuatu perkara yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Contoh yakni sholat sunnah rawatib, puasa Senin Kamis, sholat tahajud, dan lain-lain. Sunnah ini dibagi menjadi 2 juga, yakni ada sunnah muakkad dan ada sunnah ghairu muakkad. Untuk penjelasannya silakan bisa dibaca di layar ataupun dibaca langsung di buku kalian masing-masing ya anak-anak. Hukum Islam yang ketiga yakni bernama mubah. Mubah ialah sesuatu perkara yang apabila dikerjakan atau ditinggalkan tidak berpahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Contoh belanja, makan, minum, dan lain-lain. Hukum Islam yang keempat dinamakan haram. Haram ialah sesuatu perkara yang apabila dikerjakan mendapat dosa dan apabila ditinggalkan mendapat pahala. Contoh bermain judi, memakan daging babi, dan lain-lain. Dan hukum Islam yang kelima diberi nama makruh, yakni sesuatu perkara yang apabila ditinggalkan mendapat pahala dan apabila dikerjakan tidak mendapat dosa. Berbicara ketika wudhu, bau badan tidak sedap, dan lain-lain, ini termasuk makruh. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah, adapun istilah-istilah yang belum tersebut di dalam hukum Islam tadi, yakni ada halal, ada subhat, ada syah. Ya, apa sesungguhnya itu? Nah, mari kita dengarkan penjelasan berikut. Halal, sesuatu yang diperbolehkan, baik itu perbuatan maupun makanan. Contoh makan roti, rukun sesama teman, dan lain-lain. Adapun pengertian subhat, yakni di tengah-tengah antara halal dan haram. Namun dalam contoh Rasulullah, sesuatu yang ragu-ragu itu lebih baik ditinggalkan. Contoh, yakni memakan hewan yang disembelih oleh orang non-muslim. Karena dalam aturan Islam menyembelih hewan itu menggunakan diawali dengan kalimat
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau tahu itu bukan orang Islam, maka lebih baik ditinggalkan, tidak usah dimakan. Lalu pengertian berikutnya yakni tentang sah, artinya syarat dan rukunnya telah terpenuhi secara benar dalam melakukan suatu ibadah atau pekerjaan. Contoh, sholat dikatakan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan yang diperintahkan, yakni menutup aurat, berwudu, bersuci, lalu menghadap kiblat dan sebagainya. Ini termasuk jika dilakukan maka sholat tersebut akan syah, gitu ya. Berikutnya ada istilah yang keempat, batal. Artinya syarat dan rukunnya belum terpenuhi seluruhnya atau terpenuhi namun tidak dilakukan secara benar. Contoh, ketika selesai berwudu tiba-tiba buang angin. Nah, ini berarti jika tidak berwudu lagi maka sholatnya dikatakan batal, ya. Baik anakku, inilah tadi penjelasan dari Pak Dedi mengenai hukum dalam Islam. Sampai di sini semoga paham dan semoga kita bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, mempraktekkan sehingga kita menjadi muslim yang benar-benar diterima segala amal perbuatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan semakin dicintai oleh Rasulullah SAW karena melakukan segalanya sesuai dengan tuntunan yang diajarkan Rasulullah. Sekian, ketemu lagi pada lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.